Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video hari ini guys, kita bakal ngebahas laptop terbaru dari Apple dengan chipset M1-nya, yaitu MacBook Air. Dan di samping gue ini adalah MacBook Pro 16 inci yang gue udah pakai sebelumnya. Nah, gue udah pakai laptop yang baru ini selama sekitar seminggu, 2 minggu terakhir guys. Dan gue juga udah tes sana sini. So, di video kali ini gue pengen share ke kalian ada total 8 poin plus minus pros and cons-nya dari laptop ini yang harus kalian tahu. So, yes guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, MacBook yang gua tes kurang lebih 2 minggu terakhir ini adalah MacBook Air M1 versi storage 512GB yang RAM-nya 8GB guys. Jadi ini adalah tipe yang tengah-tengah, jadi di atasnya yang base model, di bawah yang MacBook Pro 13 inci. Yang base model itu 8GB, 256GB, dan bedanya lagi adalah chip GPU-nya itu cuma 7 core, sedangkan yang ini adalah 8 core yang sama dengan MacBook Pro 13 inci, dan sisa specs-nya itu kurang lebih sama. Layar 13 inci Retina display, cuma ada 2 buah USB 4, itu ada USB Type-C, dan sebuah headphone jack 3,5 mm. Nah, keyboard yang ada di MacBook Air ini juga nggak ada touch bar, which is gua lebih prefer dibandingkan yang ada touch bar, dan ada Touch ID untuk sektor security-nya. Webcamnya masih sama 720p, tapi dengan DSP atau Digital Signal Processor yang baru yang bikin kualitas gambar itu jadi jauh lebih oke. Dan juga mikrofonnya dari laptop ini juga oke banget buat Zoom meeting kayak gitu. Tes, ini dia untuk kualitas mikrofon dari MacBook Air M1 dengan DSP terbarunya. Kalian bisa lihat untuk kualitas gambar sendiri ini kayak ngikutin algoritma foto dari iPhone. Jadi skin tone-nya lumayan oke, detail-detail lumayan walaupun kameranya memang cuma 720p. Tapi mikrofonnya juga lumayan oke sih ya. Oke, jadi gimana guys pengalaman gue 2 minggu terakhir pakai laptop ini? Gue akan lebih sharing ke experience dan mungkin nggak terlalu banyak benchmark ya, karena banyak referensi yang kalian bisa cek. Nanti gue akan taruh link videonya juga di kolom deskripsi di bawah biar kalian bisa tahu lebih lengkap tentang performance-nya dari laptop ini. Dan by this time gue rasa juga kalian semua udah pada tahu yang bagus-bagus daripada MacBook dengan chipset Apple M1 ini. Jadi gue akan mulai dari yang cons-nya atau dari yang minus, yang jelek-jelek dari laptop ini. Oke guys, cons yang pertama buat gua adalah desainnya. Yes, jadi karena sebelumnya gua pakai MacBook Pro yang 16 inci, yang gua rasain adalah pertama kali gua lihat bezel layar dari MacBook Air 13 inci itu tebal banget, terutama di bagian atasnya. Jadi agak disayangkan sih emang, karena Apple sendiri memang ngambil desain dari yang MacBook Air sebelumnya, plek-plek, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin guys. Cuma dibedain dikit aja itu di bagian keyboard, di mana keyboard F4 sama F5-nya itu sekarang diganti menjadi tombol search sama tombol Siri, sedangkan sebelumnya itu pakai buat dipakai jadi brightness keyboard, yang which is gue lebih demen juga karena sekarang brightness keyboardnya itu kita harus pakai di software slidernya guys, jadi lebih ribet karena kita mesti klik-klik. Sama satu lagi dia juga bisa otomatis tergantung situasi brightness di ruangan kalian. Jadi sih sisanya kurang lebih 100% sama, 2 USB Type-C, 3,5 mm headphone jack, dan lain-lain. Walaupun demikian, gue berasa overall emang pas gue pakai ke MacBook Air ini kerasa banget portability-nya jadi jauh lebih enak, enteng dipakai dibawa kemana-mana tuh kerasa lebih effortless dibandingkan gue pakai MacBook Pro gue yang 16 inci yang jelas lebih gede juga. Oke, masuk ke hal kedua yang menurut gua kurang oke, yang gua kurang suka adalah problem di aplikasinya, yaitu app compatibility. Mungkin ini paling banyak jadi pertanyaan dari teman-teman semua, karena pas gua upload juga pada nanya banget, "Bang, aplikasi ini support nggak? Kok aplikasi ini bisa nggak?" Jadi sebenarnya karena penggunaan chipset arsitektur baru yang prosesor yang baru ini guys, masih ada beberapa aplikasi yang belum support. Belum support di sini artinya bukannya nggak bisa, tapi dia tuh tetap bisa jalan, cuma di atas sebuah emulator. Emulator tuh kayak buat kalian ngejalanin, ya kalau kalian game mungkin udah pada tahu lah ya, yang di emulator Apple namanya Rosetta 2. Contohnya adalah misalnya aplikasi Microsoft Word itu kan dibuat buat chipsetnya Intel yang X86. Dia itu kalau dimasukin ke dalam si Apple M1 ini, dia buka aplikasinya jadi agak lumayan berat, dan terkadang tuh kita mesti force quit karena nggak kebuka. Tapi bisa kebuka guys, walaupun emang agak lama. Nah, contoh lainnya, ini sebenarnya gue agak surprise. Sebenarnya nggak compatible, tapi bisa guys. Yaitu pas gue editing video di Adobe Premiere. Nah, itu kan Adobe Premiere masih belum support seluruh Adobe Suite. Tapi pas gue tes awal-awal, itu lumayan banget guys. Karena gue bisa potong-potong klip video 4K 60 Mbps itu lancar aja. Nggak ada masalah. Cuma emang pas gue hajar dengan full sequence YouTube video gitu guys, dengan coloring, 2 tingkat video 4K, dan lain-lain, itu patah
patah-patah dan nggak bisa playback. Beda cerita ketika kita pakai aplikasi yang udah optimize dengan Apple M1, yaitu yang video editingnya Final Cut Pro misalnya, itu smooth banget playbacknya, 2 full sequence yang tadi sama dengan coloring gitu guys, itu nggak ada masalah sama sekali. Apple sendiri bilang kalau proses transisi aplikasi ini bakal makan sekitar waktu 2 tahun, dan Adobe juga bilang sekarang udah ada beberapa beta tester yang udah nyobain versi Apple Silicon M1. Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada yang optimal aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke minus yang ketiga, cons yang ketiga adalah bugs-nya. Nah, entah ini bug software atau hardware-nya. Jadi, satu hal yang paling gue notice adalah ketika gue colokin MacBook ini ke layar monitor gue, karena gue selalu kerja kayak gitu. Kalau kalian belum cek, ada videonya juga setup gue, guys. Problemnya adalah pas gue colok ke monitor, scaling layarnya itu tuh beda, guys, sama pas gue pakai di MacBook Pro 16 inci, terutama di bagian yang scaling yang lebih gede. Jadi, perbedaannya tuh jauh banget, which is bikin gue ngelihat ke layarnya tuh jadi susah. Ukurannya beda banget dan enggak kayak normal gitu guys. Perbedaannya cukup jauh dan mungkin ini cuma problem di software sih. Di MacBook 16 inci nggak ada masalah ini, scalingnya normal banget, naik per scale-nya itu nggak masalah. Dan ngomongin monitor juga, MacBook Air yang M1 ini cuma bisa terkoneksi ke satu monitor eksternal aja sebagai extended display-nya. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi kalau kalian punya setup dual monitor, triple monitor, itu nggak akan support dengan chipset Apple M1 di MacBook Air dan juga MacBook Pro. Mac Mini itu bisa dua layar. Lanjut ke cons yang keempat yang gue rasa adalah laptop ini tuh sebenarnya bukan buat semua orang. Kenapa gue bilang gitu? Nanti gue jelasin di akhir setelah gue bahas yang pro, yang oke-oke, yang plus dari laptop dan chipset M1 ini. Pro yang pertama adalah dari segi powernya. Nah, chipset Apple M1 ini mempunyai arsitektur yang baru guys, ARM, di mana semuanya itu sekarang terhubung guys. Dan beda dengan laptop-laptop lain yang susunan CPU, GPU, RAM itu semua terpisah. Nah, di Apple M1 ini semuanya gabung. Ini membuat optimalisasi power yang oke banget dari si laptop ini. Dan pas gue tes MacBook Air M1 ini bisa dibilang powernya kayak setara lah bahkan guys, atau bisa dibilang lebih cepat sedikit di beberapa skenario dibandingkan sama MacBook Pro 16 inci yang gue pakai sebelumnya. Dan gue pun surprise banget pas gue cobain, walaupun gue tahu banyak di website pas gue nonton itu semua bilang kalau laptop ini kencang banget. Nah, lebih cepatnya di mana sih? Gue akan coba tunjukin nih ke kalian di beberapa hal utama yang kita pakai di sebuah laptop. Hal pertama yang paling berasa adalah web browsing. Jadi nge-browsing di web, buka-buka website gitu-gitu, semua kerasa kenceng banget di MacBook Air ini. Nyamber websitenya, download data, semua kayak berasa lebih gesit dibandingkan di MacBook Pro 16 inci gua. Buat nunjukin perbedaannya, gua nunjukin kalian pakai ini aja, benchmark namanya speedometer untuk mengukur kecepatan browser, dan kalian bisa sendiri guys untuk hasil angka perbandingan keduanya itu cukup jauh. And by the way, gue tesnya itu di Safari guys dan juga di Google Chrome, karena sekarang Google Chrome itu udah support, udah compatible dengan si chipset Apple M1-nya. Kemudian secara penggunaan sehari-hari misalnya kayak pindah-pindah aplikasi, transfer data, gue ngerasanya tuh nggak ada penurunan dibanding MacBook Pro 16 inci gue. Mungkin di bagian RAM lah, karena ini RAM-nya cuma 8 GB, jadi ketika gue buka lebih dari 10 aplikasi, itu lumayan berasa. Dan for your info, ketika dulu gue update dari MacBook Pro 13 inci 2019 ke MacBook Pro 16 inci 2019 ini guys, itu kerasa banget perbedaan performance-nya, dan MacBook Pro 16 inci ini memang kenceng. Nah, ini sekarang bisa kerasa 11-12 sama MacBook Air yang tipis begini tuh gua nggak masuk di akal sih guys. Nah, satu lagi yang gue pengen tunjukin juga adalah Geekbench yang mungkin lebih familiar buat kalian para tech enthusiast dan lebih bisa memberikan perbedaan jelas dalam bentuk angka. Perbandingannya adalah angka hasil benchmarknya itu bisa kalian lihat sendiri bedanya, di mana Apple M1 mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan sama MacBook Pro 16 inci gue yang harganya juga 2,5 kali lipat dibandingkan laptop ini. Jadi balik lagi sih, untuk segi power sendiri, semoga kalian bisa ngerti poin yang ingin gue sampaikan melalui experience tadi dan juga angka Geekbench. And by the way, banyak juga video yang ngebahas tentang performance dari MacBook dengan chipset M1, jadi kalian bisa search aja, gue juga akan taruh beberapa di bawah seperti yang gue bilang tadi. Oke, masuk ke poin plus yang kedua, pro-nya adalah di bagian baterainya. To the point aja guys, baterai life dari laptop ini sangat-sangat impresif menurut gua. MacBook Pro 16 inci yang baterainya ini hampir 100 watt-hour, 100 Wh, limit masuk pesawat, itu bisa tahan seharian tanpa pakai charger pas gua pakai. Nah, di MacBook Air M1 ini guys, baterainya cuma 49,9 watt-hour, cuma setengah daripada si MacBook Pro 16 inci ini guys. Gua kemarin bisa survive 2 hari selama weekend, nggak pakai charger, dan pemakaian gua juga
juga gue pakai lumayan banyak buat browsing, buat download game. Waktu itu gue download CS dan juga Dota 2. Total 50 GB, cuma sayangnya CS nggak bisa dimainin, baru Dota aja. Dan di hari Seninnya gue masuk kantor, itu baterai masih sisa sekitar 13-12% kayak gitu guys. Jadi masih aman banget. Jadi balik lagi sih, rasanya ini dikarenakan optimalisasi chipsetnya Apple M1 yang pakai arsitektur ARM itu lebih energi efisien dibandingkan sama prosesor Intel x86 yang dipakai di MacBook Pro 16 inch ini yang lebih haus energi. Nah, mungkin untuk bukti yang lebih real, kalian bisa cek ke videonya MacStack. Itu dia banyak banget ngebahas MacBook M1, dia gila banget, mantep banget. Itu dia nge-compare MacBook 16 inci sama MacBook Pro 13 inci M1, yang versi di atasnya ini. Dan di sana nunjukin setelah tes bareng-bareng guys, MacBook Pro 16 inci itu sisa baterainya 3%, dan MacBook Pro 13 inci yang M1 itu masih sisa 67%. Gila nggak tuh? Nah oke, sambil kalian cerna guys, gue lanjut ke sisi plus yang ketiga, yaitu heat atau panas. Karena tadi penggunaan energi yang lebih efisien guys, panas yang dihasilkan laptop ini juga menurut gue nggak gitu berasa di compare sama yang Intel yang pakai MacBook Pro 16 inci gue ini. Ya kalau realistis tetap ada panas lah, ada anget-anget gitu di bagian atasnya. Cuma nggak yang mengganggu banget, dan pas gue buat gaming kayak main Dota gitu juga nggak gitu berasa. Kalian perlu note sendiri kalau MacBook Air M1 ini nggak ada kipas sama sekali guys. Jadi bener-bener silent, jadi nggak ada, kalau kata Apple tuh di MacBook Pro yang 13 itu active cooling. Jadi dia nggak ada kipas. Jadi gue tes untuk main Dota tadi, gamenya sekitar 30-40 menit. Itu kerasa lumayan panas, tapi nggak mengganggu sama sekali lah. Gue inget banget sih waktu itu juga gue 3 atau 2 hari sebelumnya sebelum gue nyobain si MacBook Air M1 ini, MacBook Pro 16 inci gue ini kipasnya selalu nyala guys dan kencang. Padahal gue cuma pakai browsing gitu, pakai Google Chrome. Google Chrome memang lumayan makan RAM sih, tapi gue nggak nyangka sampai kipasnya hidup terus. Dan pas gue pakai MacBook Air ini silent, bener-bener sunyi, tenang kerjanya, dan gue geleng-geleng nggak paham tingkat efisiensi yang ada dan power yang sangat optimal daripada si chipset Apple M1 ini. Nah, kita masuk ke plus yang pro yang keempat, yaitu price to performance. Nah, Apple ngejual MacBook Air ini guys, starting price-nya tuh sama dibandingkan dengan yang versi sebelumnya pakai Intel, yaitu $999 US atau hampir 15 juta rupiah lah. Tetapi performance yang ada di prosesor Apple M1 ini guys, yang kalian lihat tadi di poin pertama, mungkin nggak dimiliki oleh mayoritas laptop dengan harga yang sama di pasaran, terutama dengan form factor yang tipis dan enteng seperti di MacBook Air ini. Jadi ya kalian mungkin bisa nilai sendiri guys price to performance yang diberikan. Dan menurut gue sih sekarang dengan pricing Mac yang ada, stigma kalau Mac itu mahal dan overpriced itu udah nggak relevan lagi lah. So, itu tadi guys total 8 poin dalam 4 plus, 4 minus, 4 pros, dan 4 cons yang gue rasain selama gue pakai MacBook Air M1 ini. Dan oh ya, untuk menjawab poin terakhir, poin minus yang tadi gue bilang di yang keempat guys, laptop ini cocoknya buat siapa sih? Kalau menurut gue ya, laptop ini tuh cocoknya masih buat yang non-power user, yang pakai laptopnya buat ya santai-santai lah, browsing web, ngetik-ngetik, ya casual video editing gitu-gitu masih bakalan oke banget. Tetapi buat power user mungkin mesti nunggu optimalisasi dari software supaya kompatibel dengan chipset M1-nya tadi, dan barulah nanti kita bisa lihat segimana jauh performance-nya bedanya sama yang versi Intel. Katanya nanti ada di M1X atau di M2 untuk versi yang Pro-nya. Tapi balik lagi sih, secara keseluruhan gua sangat-sangat impress sama laptop ini guys. Chipset M1 ini tuh kayak mengubah banget stigma tadi kayak gue bilang kalau Mac itu mahal, gengsi doang. Nah, sekarang jadinya dengan chipset M1 ini, price to performance-nya itu bakalan lebih sesuai lah, lebih worth it for the money, lebih cengli istilahnya gitu. Oke, segitu aja guys buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan let me know pendapat kalian, atau kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang Apple M1 chipset, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka dengan videonya, boleh klik tombol jempol ke atas, subscribe juga ke Best Internet YouTube channel. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Bisa nggak tuh? Wah, bisa. Gila cuy, berat.